Pendeta John Ronald Hutahaya mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Kiranya dalam peribadatan kali ini Tuhan Yesus memberkati buat keluarga Pak Gea juga, bukan Pak Gea yang di depan, tapi Pak Gea yang ada bangku nomor 3 yang datang dari Turugamba mewakili dari sana. Saya berdoa supaya di mana jemaat berada mereka jadi garam dan terang di situ, sehingga lewat itu ada banyak sekelilingnya diberkati Tuhan. Amin. Lalu juga saya lihat ada di belakang rekan-rekan saya belum sempat kenalan lebih jauh, apakah sudah berkeluarga atau masih pemuda. Tapi saya melihat dari fisiknya, wajahnya, berat badannya masih pemuda. Ya, datang dari pabrik tadi pagi. Mereka sudah sampai di sini, hampir mereka mau balik karena udah jam 8 ternyata masuk begitu. Nah baru dilihat di bawahnya itu setengah 11. Makanya itulah keuntungan saya, itulah keistimewaan saya sebagai pendeta, harus cepat-cepat datang di gereja. Coba kalau nggak ada di gereja, saudara-saudara cepat-cepat. Ya makanya saya bilang sebagai gembala, ayo cepat kita datang, karena orang-orang bisa juga berlewatan mungkin mau ibadah begitu ya. Lalu rekan-rekan ini mau ke sana sebentar, katanya kemana? Ke warung. Oh di situ ada warung. Itu jemaat dalam ibu, biar juga nanti terpikat bisa sampai di sini gitu ya. Begitu. Jadi terima kasih, selamat datang juga. Tadi ada juga Pak Manik, mana dia tadi? Bukan Manik yang tua, oh ya itu ada di situ juga, mewakili dari Kampung Tengah. Kampung Tengah ya? Iya, sedang membangun, jadi membangun kan? Oh iya, Tuhan memberkati dan cukupkan segala keperluan dalam pembangunan tersebut. Kami sebagai keluarga besar Gereja Bethel Indonesia AKP Pondok Kresek mengucapkan selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan buka kitab kita akan memperhatikan Bapak Ibu dalam 1 Raja-Raja, pasalnya pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19, dimulai dari ayat yang pertama. Oke. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama dimulai. Jikalau sudah ditemukan katakan amin. Amin. Ya, dengan hormat kita kembali bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat pertama dan Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan ayat 8 nanti kita akan baca bersama-sama. Di bawah perikop Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini akan tidak membawa nyawamu sama sepertinya seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan pembantunya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sama-sama. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat dan mempelajari tentang Elia, ini adalah seorang nabi yang sangat begitu luar biasa. Di mana Elia pernah berkata supaya hujan jangan turun, maka hujan tidak turun. Lamanya 3,5 tahun. Kalau hari-hari ini kita melihat di mana katanya ada dukun bisa untuk menghentikan sementara waktu, biasanya kalau ada pesta, maka dipanggillah pawang di sana. Paling bisa untuk membatasi atau menghentikan hujan selama pesta tersebut. Tetapi Elia adalah nabi Tuhan berkata supaya hujan tidak turun. Hal itu terjadi, dikerjakan 3,5 tahun. Dan kalau dia berkata hujan turun, maka hujan turun. Itulah tandanya nabi. Karena Alkitab berkata nabi itu bernubuat, dan nubuatannya itu harus terjadi. Sebabnya ada nabi palsu. Nabi palsu berkata atau bernubuat tapi tidak terlaksana. Itu yang disebut dengan nabi palsu. Nah, kita melihat di sini ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara, bahwa nabi-nabi palsu itu harus dirajam habis. Namun sebelum itu kita akan memperhatikan tema khotbah kita dulu hari ini, supaya kita akan beranjak dari tema tersebut Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak lari daripada konsep kita Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat dalam tadi pembacaan Elia di Gunung Horeb itu, maka dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita akan buat satu ringkasan daripada tema khotbah kita. Oke, boleh tampilkan. Boleh dibantu rotornya. Oke. Baik, kita akan membaca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Mengatasi emosi negatif. Iya, mengatasi emosi negatif. Kalau kita hanya merujuk satu perkataan tentang emosi, maka seringkali dibilang begini, ini emosian orangnya. Emosinya nggak terkontrol. Kita harus tahu itu apa emosi. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Allah, kita harus mengerti tentang mengatasi emosi negatif. Sebab kalau kita tidak tahu, maka itulah awal daripada kehancuran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengatasi tentang emosi negatif ini, kalau rekan kita yang lain berkata mudah-mudahan kita bisa untuk tertib dalam hidup. Kalau kita memperhatikan seorang nabi Tuhan yang bernama Elia, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi emosi negatif itu? Baik, kita baca bersama ya. 2, 3, ya. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dalam pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Namun kita juga kemudian dia tertahan dan terjerat dalam depresi serta emosi negatif. Nabi saja, nabi masih bisa ini tertekan dan terjerat dalam depresi serta emosi negatif. Udah ada di antara jemaat yang ini? Ada? Jangan malu-malu. Kalau ada. Biar sama-sama kita selesaikan gitu ya. Daripada orang lain yang tahu, lebih bagus kita sama kita yang tahu. Biar kita atasi persoalannya. Nah, kita lihat Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dalam pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kalau Nabi Elia dipakai Tuhan dengan luar biasa, masih ada Bapak Ibu di dalam depresi ini, apalagi lah orang yang suam-suam buku.
sampai di Rema. Tahu Rema? Tempat rehabilitasi. Jangan sampai terjadi, amin. Makanya gereja Betel Indonesia yang disingkat dengan GBI, kita akan buat gereja bengkel Indonesia. Amin. Maka kalau dia hanya servis, ini masih servis lah ini kan, bawalah ke sini supaya di bengkel dia. Tapi kalau sudah parah kan dipukul kan. Saya kadang-kadang kalau masuk ke bengkel begini untuk membuka juga bisa lagi pakai. Kalau sekarang udah agak canggih, ada seperti pakai baterai, pakai arus ya. Kalau ini kan nggak bisa pakai mati. Maka gereja juga sering begitu. Tapi jemaat kenapa? Khotbahnya nggak enak. Kenapa? Nembak-nembak terus. Elia saja, Bapak Ibu Saudara, Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dalam pelayanan dipakai Tuhan luar biasa. Namun bisa juga kemudian tertekan dan terjerat dalam depresi serta emosi negatif, berprasangka buruk. Kenapa jadi begini ya? Kenapa jadi begini? Nah, kalau ada sesuatu hal yang menekan kita, membuat kita hampir masuk dalam ini, kita harus bisa mengatasi. Jangan sampai ini terjadi bagi setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Nah, 2 di bawah kita baca 2, 3 ya. Bagaimana Elia keluar dari Iya, kita belajar itu ya. Nah, kalau kita sudah hampir masuk di sini, nah, tapi kan kita kan malu bilang aku dari situ. Di situ aku sebenarnya aku. Tapi kita malu, kita buatlah sahabat kita ini. Nah, kan sama dengan ini, misalnya kalau kita makan, misalnya kan kita ibadah keluarga, kita aja mau tamu sebenarnya. Tolong digeser tamunya, bapak ini mau tamu katanya. Padahal ini mau tamu sebenarnya. Kan gitu kan? Pernah begitu? Tolong pakku, tamunya geser, bapak ini mau tamu. Kan kita masih tamu karena dekat dengan dia toh. Nah, demikian juga halnya kita nggak ngaku kita orangnya, tapi kita buatlah kawan ini. Tapi bilanglah aku gitu. Oke. Bagaimana Elia bisa keluar dari jerat depresi dan emosi negatif? Yang pertama, mengatasinya. 2, 3 ya. mengatasi dengan berhenti. Mengatasi dengan berhenti. Kita akan masuk lebih dalam, Bapak Ibu, mengatasi dengan berhenti. Coba dibaca dulu 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Salah seorang. Ini firman Tuhan. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab saku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Seringkali perkataan orang kalau ada dalam tekanan, ada di dalam sesuatu pergumulan, berkata, matikan aku Tuhan, mati lebih bagus aku mati. Sedangkan Nabi besar yang luar biasa dipakai Tuhan berkata seperti itu, apalagi ibadahnya yang hanya sekali sebulan, akan pasti lebih parah. Tapi seringkali orang-orang berkata begini, makin dekat aku dengan Tuhan, makin banyak cobaan. Bukan lebih dekat kita daripada sahabat kita, tapi ini harus menangis berkata, setelah dia berhenti sebentar di situ,
duduk di bawah pohon itu. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sampai ada orang yang harus minum racun. Sampai ada orang yang harus gantung diri. Saking beratnya tekanan itu. Tetapi apa yang kita akan lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti sahabat kita ini. Baca di bawah, 2, 3, ya. Dia mengakui kelemahan dan menyatakan isi hati kepada Tuhan. Mengakui kelelahan pada awal pemulihan. Dan dia tidak pura-pura kuat. Dia jujur menghadapinya. Dan dia mengakui kelemahan dan menyatakan isi hati kepada kita. Mari kita belajar mengakui kelemahan kita dan kita. Berkata aku tidak mau. Maka banyak penyanyi-penyanyi dituangkan dalam lagu. Aku tak sanggup lagi menderita semua ini. Dituangkan itu dengan lagu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ganti kata-kata itu. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Tapi ada syaratnya juga. Apa itu? Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Itulah enaknya kalau sudah Tuhan buka pemikiran. Maka jangan ada jemaat gereja Bethel Indonesia Agape yang bunuh diri gara-gara stres. Jangan akhiri pertandingan ini dengan singkat. Hari-hari terakhir ini kita perhatikan orang bawa tali kita gak curiga loh. Padahal mencari ilmunya sebenarnya. Tapi yang sekarang ibadah ini tidak seperti namanya. Semua kita bebas hambatan. Elia mengakui kelemahan dan menyatakan isi hati kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu terhadap Tuhan. Kelemahanmu di mana? Mungkin kau beli, gak suka memberi satu kelemahan itu. Sampaikan Tuhan, kenapa begini Tuhan? Susah kali dompetku Tuhan terbuka. Itu pergumulan. Dan orang yang mengaku itu dengan jujur terhadap Tuhan Allah, mengaku kelelahan awal ada pemulihan. Elia tidak pura-pura kuat, dia jujur tentang keadaannya. Tidak ada kepura-puraan dalam mengikut Tuhan. Tapi dong pura-pura kuat, enggak. Kuatnya kami Pak. Katakan kalau tidak kuat, tidak kuat. Sebab tidak ditentukan dengan kata-kata, ditentukan dengan sikap kita yang tetap tegar. Amin. Maka jangan sampai ada jemaat GBI yang ibadah hari ini lebih banyak kau mengeluh daripada bersyukur. Amin. Amin. Jangan kalau gereja kita kan terkenal ini kan cerita tentang uang kan, iya kan? Tapi jemaatnya semangat dan kuat sukacita, orang lainnya kalau begitu mana jemaatnya, mana tahan-tahan, dan kita tahan kok. Justru kalau nggak ada pengumuman uang kita tanya, kok nggak aneh gereja sekarang? Nggak ada bicara uang, tenang. Sebentar lagi. Berbicara uang. Kalau nampaknya sama seperti Presiden kita Jokowi kan,
memang ada utang, tapi pembangunan jadi mari kita mengakui Bapak Ibu Saudara tentang kelelahan dan kelemahan kita. Oke, 2, 3, ya. Ia menyatakan isi hati secara jujur kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Iya. Mazmur 62 ayat 9. Coba. Mazmur 62 ayat 9. Coba dibaca. Mazmur 6. Saya berapa? Begini firman Tuhan, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Waduh, agak lari kayaknya. Jadi Tuhan, percayalah padanya tersedia waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Amin. Allah ialah tempat umat kita. Selah. Itu baru pas. Aku yang salah atau jemaat yang salah? Yang baca pertama salah. Hah? Oh, yang baca pertama tadi salah. Berarti bukan saya kan? Iya, gembala itu jangan salah. Karena kalau gembala salah itu mungkin domba-domba itu kemana? Salah. 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap Aku. hari umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan isi hatimu. Kalau kita menyerahkan isi hati kita kepada Tuhan, percayalah, asal jangan dengan kekhawatiran, dia pasti akan membela dalam segala hal. Menjadi pertanyaan, apakah kita percaya? Itu saja pertanyaannya. Jangan hanya kita Bapak Ibu Saudara berkata aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kata percaya itu bukan hanya sekedar pemanis di mulut. Tapi kata percaya itu harus dipraktekkan betul. Tuhan yang tidak kelihatan, kita harus percaya kepadanya. Makanya kita memiliki tema imanku adalah Allahku. Dan iman adalah alat untuk melihat yang tidak. Kita tidak melihat sesuatu, tapi kita punya iman bahwa hal itu terjadi ada kita. Amin. Haleluya. Amin. Percaya kepada saya. Amin. Percaya kepada saya. Coba saya percaya. 1. Jangan tangguh. 1, 2, 3. Apa setengah jangan setengah 3. Coba. Hah? Oke. Kalau pas tahu percaya maju dulu Pak. Kita buat dulu pertunjukan. Betul Bapak percaya kepada saya? Hah? Bapak tahu apa ini? Sapu tangan. Kalau Bapak percaya kepada saya, sungguh ya, betul ya? Enggak ragu. Nanti pakai ini Bapak makan mie goreng di tempat Ibu. Percaya? Ada di sini itu. Kalau Bapak percaya tanpa ragu, saya bertanya, alasan apa Bapak? Ada isinya? Di dalam. Kalau nggak percaya coba buka.
Hampir terjebak kan? Hah? Makanya hampir terjebak. Bapak percaya? Betul? Bukan? Iya, dalam nama Yesus. Bukan. Tunjukkan kepada orang lain. Nanti Bapak makan mie. Harus makan mie, jangan kantongi. Oke, makan mie. Saya bukan bagi-bagi duit. Maksud saya, ada orang ragu loh. Ada apa di sapu tangan? Masa dengan sapu tangan kita berani untuk makan mie? Dia tidak melihat apa yang ada di dalam. Demikian kita kepada Tuhan Bapak Ibu, kita belum melihat tangan Tuhan itu memberikan sesuatu buat kita, tapi karena kita punya iman, maka melangkahlah dengan iman. Itu coba kita beberapa tahun yang lalu melangkah dengan iman. Karena dari situlah kita memulakan bangunan gereja. Karena melangkah dengan iman, tanpa bikin proposal, tanpa bikin lelang, tanpa bikin apa-apa, terjadi mukjizat. Pak Sri Tonga tanpa ragu, katanya percaya, dan dia buktikan, dia terima itu. Terimalah kuasa Tuhan. Amen. Dengan imanmu, kau akan menerima itu. Amen. Nah, kita melihatnya Bapak Ibu, bahwa Elia menyatakan isi hati secara jujur kepada Tuhan. Apa isi hatimu? Secara jujur sampaikanlah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, kelemahanku ini Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku tidak seperti Elia yang berisi. Di bawah 2, 3 ya. Memilih berhenti sejenak untuk mencari Tuhan, bukan menyerah selamanya. Ada waktu untuk berhenti, untuk mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Orang yang tidak emosi negatif, kalau dia sudah merasakan pemikiran yang buntu Bapak Ibu Saudara, maka memilih berhenti sejenak untuk mencari Tuhan. Makanya jangan bekerja melulu, kau akan jenuh. Tapi adakan waktu beribadah dengan Tuhan. Kau berhenti, itu maksudnya tadi. Atasi dengan pertama apa tadi? Apa? Dengan berhenti. Supaya kita kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Memilih berhenti sejenak untuk mencari Tuhan, bukan menyerah selamanya. Merenung sebentar. Ada waktu untuk berhenti, untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Coba Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Dibuat kita seperti burung raja wali. Amin. Berhentilah sejenak. Saudara berhenti di dalam Tuhan sangat besar faedah. Yesus Allah kita yang hidup berkata, pada hari yang ke-7 itu istirahatlah. Carilah Tuhan. Maka di situ kita mendapatkan kekuatan. Memilih berhenti sejenak untuk mencari Tuhan, bukan menyerah selamanya. Ada waktu untuk berhenti, untuk mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Amin. Pak, ini hari perhentian, Pak. Pikiran kita akan bisa jenuh
Entahlah kalau masalah kerja dibilang malam pun kan kerjanya kolek, tapi ini lagi kehidupan kolek, nggak tahu resepnya. Tapi anak-anak Tuhan mesti harus tahu resep daripada kehidupan. Maka untuk mensiasati semuanya itu, belajar dengan hal yang pertama. Dan ini yang dilakukan oleh Elia adalah mengatasi dengan berhenti. Yang kedua, kita perhatikan kedua, bagaimana Elia bisa keluar dari jerat depresi dan emosi negatif. Yang kedua, 2, 3, ya. Mengatasi dengan makan. Makan. Makanya kita sering makan kan? Berapa minggu bulan kita makan? 1 minggu. Maka seperti itu. Karena kita perhatikan dalam gereja mula-mula kisah para rasul, tiap-tiap hari mereka makan, sehingga di antara mereka semua merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi untuk mengatasi hal yang kedua kita lihat adalah ini, mengatasi dengan makan. Ayat 5 dan 6. Kembali di dalam 1 Raja-Raja tadi. Demikian firman Allah. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kapan Elia masak? Dia nggak bawa bekal. Tapi untuk menghentikan tadi kepenatan pikirannya itu, maka dia berhenti. Tidak ada cerita dia masak, tidak ada cerita di situ dia buat kue di dalam tas. Tetapi malaikat membangunkan dia, berkata, "Elia, bangunlah, makanlah." Makanya kalau tahu kita rahasia hidup dalam Tuhan, enteng. Amin. Haleluya. Amin. Enteng. Elia kita melihatnya Bapak Ibu bagaimana dicatatkan pada 5 sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Maka ketika kita yakin terhadap Tuhan, pagi-pagi Allah sudah siapkan makan dan minum kita. Amin. Kami pagi-pagi kalau sudah bangun pagi, kami jam 5 kami sudah menyembah Tuhan. Lalu diserahkan ke saya, bilang, "Terima kasih buat makan dan minum kami. Berkat-Mu yang akan kami nikmati sepanjang hari." Padahal belum ada kita olah, tapi kami sudah percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyediakan makan. Maka itulah iman orang beriman itu bukan karena melihat, tapi kita akan mempraktekkan seperti tadi Pak Edi Sinitola. Dia gak melihat, dia gak tahu di dalamnya, tapi dia katanya punya keyakinan. Entahlah itu mungkin, Allah kalau nanti dijual sapu tangan ini, memang laris itu Pak. Dia, "Saya percaya Pak, saya percaya." Kenapa Pak percaya? Karena gak mungkin. Sedangkan kepada gembala yang manusia biasa, Bapak ini percaya, apalagi terhadap Tuhan Pak. Amin. Tidak pernah bohong. Jangan hanya nyanyian, "Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar." Tidak ku tahu betapa. Kalau kita nyanyikan dengan band gitar pelan-pelan begitu, menyentuh hati.
melihat tangan Tuhan begitu luar biasa, menolong setiap langkah-langkah kita. Amin. Tapi rahasia pertama adalah berhenti saja. Adakan waktu untuk Tuhan. Kalau kita melakukan ini, maka hal yang kedua untuk mengganti semua kebanyakan itu, mengatasi kebanyakan. Baca di bawah, 2, 3, ya. Tuhan peduli akan kebutuhan jasmani kita. Pemulihan emosi dimulai dengan memperhatikan fisik. Dalam hal ini makan untuk mempertahankan kesehatan. Nah, makan supaya kau sehat harus makan. Tuhan lebih tahu itu. Tuhan peduli akan kebutuhan jasmani kita. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau begitu setiap hari Minggu harus ibadah. Jangan gara-gara 75.000 katakan 100.000. Jangan. Makanya saya sedih gara-gara pesta orang beribadah, sedih saya. Posting-posting pula lagi. Inilah guys. Jangan. Saya sedang mempersiapkan khotbah tentang kejadian yang sedang terjadi sekarang di Indonesia. Itu tidak kebetulan terjadi, tapi Alkitab sudah mencatat. Memang tidak dicatat di sana Indonesia bukan, tapi perang terjadi di mana-mana. Antara suku dengan suku, antara negara dengan negara. Saya sedang mempersiapkannya. Dan menandakan bahwa kedatangan Kristus tidak lama lagi. Hanya saja tidak ditentukan bulan, tanggal, dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan peduli akan kebutuhan jasmani kita. Pemulihan emosi dimulai dengan memperhatikan fisik. Dalam hal ini makan untuk memperhatikan kesehatan. Mari kita Bapak Ibu Saudara dengan percaya bahwa ternyata Tuhan memperhatikan fisik kita. Amin. Yang dibutuhkan fisik ini adalah makan. Makan itu gunanya bukan asal kenyang, tapi supaya kita sehat. Nah, kalau kita sehat, maka kita pun akan segar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, 2, 3, ya. Pemulihan menyeluruh, rohani, mental, dan fisik jalan bersama-sama. Jangan abaikan istirahat dan kesehatan fisik saat mengalami tekanan tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara istirahat dalam berpikir tentang pikiran beban berat, gak usah bekerja dulu. Jangan. Mengagetkah, bermuatkah atau apa, bisa saja kita kena timpa oleh buah itu. Jangan coba-coba berangkat kerja suami istri, kau sedang tidak baikan dengan istri. Ada yang amin? Saya ulangi kalimat saya. Jangan coba-coba berangkat bekerja kalau kau tidak baikan suami istri. Karena kan ada disumpahi begitu. Kusumpahkan patah kaki berjalan. Tapi biarlah. Kalau suami berangkat bekerja, istri yang ada di rumah, atau istri yang bekerja, suami di rumah, belajar untuk sabar. Amin. 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 Ibu gimana kalau berangkat sekolah, saya ada di parkir itu, dia harus datangi saya. Tidak cukup hanya salam, harus cium pipi kiri dan cium pipi kanan. Kalau tidak terjadi itu berarti sudah terjadi perang di Armageddon. Ya. Sepede kan? Maka banyak orang mencuri
pekerjaan. Tadi pagi hampir emosian aku lihat. Kenapa? Entah kenapa orang rumahku ini. Sering kali ku yang rumahku, tapi nggak pernah peduli. Jangan sampai curhat ibu-ibu suamimu kepada orang lain. Lah tahu kan? Ya memang aku ya itu memang. Ini panas sih. Lagi aja kan yang jarang-jarang datang ke rumah tahu kan, apalagi saya nih. Jangan curhat isi hatimu kepada orang lain tentang istrimu, coba. Demikian juga sebaliknya. Tapi biasanya yang banyak curhat itu istri-istri ya kan? Aku perlu tahu ini. Ada ya. Setengah mati aku udah setengah mati. Kalau bapak-bapak agak jarang gitu, paling diam-diam kan? Kenapa deh? Gak biasa. Tapi kalau istri-istri ini di sini gak ada itu. Di sini mantap-mantap semuanya ya kan? Karena kalau ibadah pun kan suami istri kan macam mantap-mantap. Tapi janganlah curhat kepada orang lain tentang keluarga kita. Pemulihan menyeluruh, rohani, mental, dan fisik berjalan bersama-sama. Makanya sering saya bilang itu, karena rohani kita lebih menonjol, keuangan kita, kesehatan kita di belakang itu timpang. Dan sebaliknya, kalau jasmani kita lebih tampan, lebih oke, dan keuangan kita menonjol ke depan, kerohanian kita di belakang cukup timpang. Jadi harus sama-sama dipulihkan, pemulihan menyeluruh, rohani, mental, dan fisik berjalan bersama-sama. Amin. Maka Bapak Ibu, saudara, gembala tidak begitu pening. Karena kenapa? Berjalan bersama. Amin. Jangan abaikan istirahat dan kesehatan fisik saat mengalami tekanan batin. Istirahat dulu sebentar. Jangan lama. Istirahat. Menguatkan diri untuk kembali menghadapi kenyataan, bukan lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Di bawah 2, 3 ya. Masalah tidak selalu langsung hilang. Kita perlu siap padanya. Nah, masalah tidak selalu langsung hilang. Enggak langsung hilang dia. Dia nggak di belakang tapi ke samping. Ya. Jadi kau selesaikan dan tidak kau selesaikan. Udah selesai kok, belum tentu. Dia ada sebentar di samping. Sebentar masalah yang lain udah datang. Begitu datang, muncul lagi tadi yang di samping ini. Makanya lebih bagus diselesaikan dulu. Ada nggak di sini menyimpan masalah-masalah? Ada. Ibu-ibu ada yang menyimpan masalah? Ada. Dan kau tahu ya, bapak sini bro, udahlah bapak simpan lagi. Kau diam-diamkan selesai. Diam-diamkan. Berubahnya cahaya dalam hati. Kau ingat waktu kita pulang ke kampung, kau permalukan aku di depan bapakmu. Itu satu. Masih satu. Tapi harus kita seperti orang Batak bilang, si buru puas, si buru bakar. Jangan simpan-simpan. Amin. Iya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia bisa keluar dari jerat depresi dan emosi negatif? Terakhir 2, 3 ya. Mengatasi dengan berjalan kembali. Iya. Tadi sudah berhenti, toh? Ya. Lalu makan. Jangan hanya makan dulu.
ada saatnya untuk berjalan. Amin. Saya bangga kalau Pak Gia kembali untuk melayani Tuhan. Amin. Sudah minta formulir untuk pelayan. Beberapa saat dia sedang berhenti, tapi tetap rohnya dikasih makan, tetap ibadah, dan sudah kembali untuk minta formulir. Amin. Berjalan. Coba ayat terakhir, ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Itu yang pertama tadi, yang kedua ya. Setelah berhenti, Makan. bangun, baru makan. Nah terus di sini apa katanya? Apa katanya? Dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan berapa hari? Makanya mendapatkan kekuatan baru. Amin. 40 hari. Jadi kalau sudah berhenti sejenak, lalu sudah makan, saudaraku dikasih Tuhan, harus dilanjutkan dengan berjalan. Karena begini, setelah dia sudah diberkati Tuhan, bisa jauh dari Tuhan. Ya. Hati-hati. Saya berdoa bagi semua jemaat yang tergembala di tempat ini, supaya kau baik dalam ekonomimu diangkat oleh Tuhan. Amin. Pergumulanku supaya semua jemaat Tuhan punya pertapakan dan bisa kau membangun rumah. Amin. Lalu akan dilanjutkan kau juga punya ladang, kau punya bisnis. Amin. Itu doa saya. Tapi ada orang begini Bapak Ibu Saudara, waktu belum punya apa-apa serius dengan Tuhan. Mau kemana pendeta ikut juga dia. Lalu semua pekerjaan-pekerjaan yang dia tahu di gereja dilakukannya semua. Tapi setelah bangkit mulai ekonominya, di sini dia berhenti. Makanya saya ingatkan kepada jemaatku yang sedang buka usaha, saya juga sedang mendoakan usahamu. Jangan gara-gara itu kau berhenti untuk ibadah. Kita harus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Akan berkata, ku bersyukur. Itulah berhenti tadi. Baca di bawah ya, 2, 3 ya. Tuhan memberi kekuatan untuk perjalanan selanjutnya. Setelah cukup waktu istirahat dan makan, Tuhan mengutus Elia untuk berjalan lagi. Nah, maka dia tegar. Tadi udah putus asa dia loh. Udah stres. Minta mau mati. Lebih bagus aku mati, tinggal aku. Tidak ada lagi apa-apa. Yang dihadapi dia tahu, saudara-saudara. Saudara, bukan masalah makan dan minum, bukan. Tapi nabi-nabi palsu. Maka ada suara berkata kepada dia, matikan semua, basmi semua. Sampai dia pernah berkata begini, tinggal aku seorang diri lagi. Tapi Tuhan bilang, masih ada 400 lagi. Orang-orang baik dan nabi-nabi ada di belakang. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa hanya kita sendiri. Ternyata ada anak-anak Tuhan disiapkan, dan ada Tuhan di atas membimbing dan mengangkat memperhatikan. Amin. Tuhan memberi kekuatan baru untuk berjalan selanjutnya. Setelah cukup waktu istirahat dan makan, Tuhan mengutus Elia untuk berjalan lagi. Yang terakhir, 2, 3 ya. Jangan berhenti di lembah keputusasaan. Teruskan langkah kita. Proses kesembuhan terjadi dan dikerjakan bersama Tuhan. Nah, jangan berhenti di lembah Keputusasaan. Seringkali udah putus asa dia. Di situ dia monggok terus. Di warung terus, di warung balico-lico. Orang Batak bilang apa namanya? Apa? Lupa aku bahasanya. Di warung terus ini. Tidak ada lagi niat untuk bangkit. Putus asa.
Tapi saya mau bina kita semua supaya ketika kita mengalami sesuatu hal yang menekan kita, bangkitlah. Ada saatnya kau istirahat sebentar. Tetapi jangan lama. Bangkitkan kembali semangatmu. Berjalan. Jangan berhenti di lembah keputusasaan. Teruskan langkah kita. Proses kesembuhan terjadi sambil berjalan bersama. Di bawah 2, 3 ya. Perjalanan menuju Horeb atau gunung perjumpaan dengan Allah adalah perjalanan pemulihan rohani. Horeb menjadi simbol perjumpaan dan perbaruan visi hidup. Iya, ini dia. Jangan terjebak hanya dengan kalimat ini. Perjalanan menuju Horeb dan sudah ke Horeb, karena Horeb itu artinya gunung berjumpa dengan Allah, adalah perjalanan pemulihan rohani. Supaya aku dipulihkan, jumpa dengan Allah, kesanalah aku. Bukan. Di tempat dimanapun kau berada, ketika kau cari Tuhan, maka di sana Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita persiapkan semua hati.